perjalanan menjadi siswa PSHT itu berat sekali karena tekanan dari keluarga ya kan. Tekanan dari keluarga, terus dari keluarga pokoknya saya ini bagaimana caranya supaya saya itu bisa keluar dari PSHT. Yang padahal saya yang masukkan PSHT ini ayah saya sendiri ya kan. Oh, jadi keluarga jenengan itu keluarga besar Eza Winongo. Iya. Nah, terus kenapa kok bisa ikut PSHT itu kenapa, Mas? Ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur dengan Mas Pejo 1922. Tapi kali ini Mas Pejo itu kedatangan seorang dulur persaudaraan setia hati terate yang namanya udah terkenal. Dia adalah Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel. Loh, itu YouTubeku ya? Oh ya, itu YouTubemu Mas. Dia adalah Bima ANF. Ya. Nah, sekarang Mas Pejo ini sudah ketemu dengan YouTuber yaitu pencak silat Mas Bima ANF. Dia itu salah satu konten kreator yang menyerukan perdamaian antara Eza Terate dan Eza Winongo. Nah, sudah dulu tahu pada tahun 2000-an antara PSHT dan PSHW itu seperti apa. Mungkin warga-warga sepuh sudah tahu ya, gegere kaya apa, gelute kaya apa. Tapi alhamdulillah sekarang itu berjalannya waktu antara Eza Winongo dan Eza Terate sekarang menjadi sangat rapat pas dulurane. Nah, ini adalah salah satu dulur mempererat konten silat antara Eza Winongo dan Eza Terate. Kok kenapa Mas? Kok sampean itu kebanyakan dulurannya itu di Eza Winongo dan Eza Terate? Tolong dijelaskan Mas. Jadi sebenarnya sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara saya sendiri PSHT Mas. Iya Mas. Kata macam apa? Aku Apa ya lur? aku. Ya apa diselingi untuk guyon-guyon enggak apa-apa. Yang penting niatnya serius. Apa Mas? Iya. Gitu tuh YouTubeku. Makanya YouTubeku. Mana di Pripun, Mas? Jadi tidak mengurangi rasa hormat kepada dulur-dulurku PSHT sendiri ya kan, dan dulur satu rumpun persaudaraan sejati Winongo Tunas Muda. Jadi sebenarnya perjalanan hidup saya mendalami ilmu Eza itu berbeda dengan dulur-dulur yang lain Mas. Ya, bedanya karena apa? Karena saya sendiri yang berasal dari keluarga besar PSHW itu sebenarnya mengarungi perjalanan menjadi siswa PSHT itu berat sekali karena tekanan dari keluarga ya kan. Tekanan dari keluarga, terus dari keluarga pokoknya saya ini bagaimana caranya supaya saya itu bisa keluar dari PSHT. Yang padahal saya yang masukkan PSHT ini ayah saya sendiri ya kan. Oh, bentar. Berarti dari apa kiasan dari cerita tadi itu berarti keluarga jenengan itu keluarga besar Eza Winongo. Iya. Nah, terus kenapa kok bisa ikut PSHT itu kenapa Mas? Ya karena dulu saya bandel. Tahu nih kalau bandel tuh kalau ikut PSHW terus akhirnya ayah saya kan sesepuh PSHW di kampung. Oh, di sana sesepuh PSHW. Sesepuhnya tingkat 2. Jadi kalau misalnya nanti saya ikut PSHW terus saya masih dengan sifat atau karakter saya yang seperti dulu, wah hancur Mas nama baik keluarga Mas. Oh gitu ya. Isinya ki wis nggak karu-karuan pokoknya, memalukan keluarga. Paham. Karena ayah saya tahu didikan PSHT itu seperti apa. Diikutkanlah PSHT. Mungkin rencananya dan sampai sapu ijo tok ngono ya. Sapu ijo. Lah kok bablas sampai warga dan akhirnya seperti ini. Oh ya. Berarti ya dulu istilahnya keluarganya Mas Bima itu keluarga besar persaudaraan sejati Winongo ya Mas ya. Benar. Nah, sampai Mas Bima itu nakal, terus sampai mungkin orang tua itu jiblek judek untuk mengatasinya, akhirnya diikutkan Eza Terate. Berarti Mas ya, di lingkungan sana atau di keluarga sana itu apa basisnya Eza Winongo Mas? Pada saat itu memang full Eza Winongo Mas. Eza Terate itu masih bisa dihitung. Jadi emang desa saya tuh emang basis Eza Winongo. Lah kemasukanlah Eza Terate bukan dari Eza Terate-nya ini dari kampung sebelah. Oh, bukan murni gitu. dari warga situ. Warga situ bukan. Dari kampung sebelah masuk ke ini. Nah, itulah yang pada zaman tahun 2000 berapa gitu Mas ya. Kan masih selek. Oh iya, selek. Keras. Wah, masuknya Eza Terate itu aja udah penuh perjuangan di desa saya Mas ya. Lagi anak dhewe melok berseberangan ya kan. Walah, itu lebih berat lagi Mas. Lebih berat lagi ya. Nah, ini makanya pertanyaan dari jenengan tadi itu adalah sekaligus kesimpulan kenapa kok saya berusaha mempersatukan PSHW dan PSHT. Lebih cenderung ke situlah kan. Walaupun semua itu saya rangkul juga. Karena itu yang saya alami. Ya. Crash itu gak enak ngono lho. Crash itu dulur-dulur mungkin merasakan crash itu ketika tawuran saja atau ketika duel saja. Tapi saya beban batin juga pernah saya rasakan. Keluarga saya sendiri ya kan
dengan saudara saya PSHT sendiri. Ya. Jadi benturannya bukan cuma fisik, Tapi batin juga. Iya. Paling berat itu benturan batin lho. Ya. Nah fisik mungkin dijotos seminggu mari, nak batin ini kadang suwi lho Mas. Nah, ngoten niku Mas. Ya seperti itu. Oh iya Mas Bim, kalau boleh tahu itu saudaranya Mas Bima yang ada di rumah itu berapa? Ada 3 Mas. Ada 3. Saya sama adik saya 2. Oh, sampean sama adiknya 2. Itu yang adik kedua itu ikut apa Mas? Adik kedua udah masuk jadi warga PSHWTM. PSHWTM. Terus yang ketiga masih kecil. Masih kecil, tapi walaupun cilik tapi wis diatributi STK terus kan bapakku. Ya kan, kowe wis ono bibit-bibit iki. Oh iya. Iya. Terus Mas, iki ya juga istilahnya itu agak pertanyaan yang agak mendalam. Mungkin rodo istilahnya tidak untuk publik tapi dijawab seenaknya ya Mas. Maksudnya ya nak pas orang patut dijawab nggak usah dipatut jawab. Siap. Ya, ini kan Mas Bima kan antara Mas Bima PSHT, bapaknya Esa Winongo. Nah, itu bapaknya panjenengan itu pernah bertanya, "Apa olehmu sangka Esa Trate? Apa aji-ajine Esa Trate?" Itu pernah apa tidak, Mas? Jawabannya niku terpengaruh dari karakter saya Mas. Sebelum bapak itu bertanya seperti itu, jawabannya dalam kehidupan sehari itu sudah saya jawab. Apa jawabannya Mas? Apa? Dikongkon wong tuwek malah wani, wong wis iso gelut ya kan. Wah iku karakterku itu sampai sabuk hijau. Sabuk putih baru iku Mas. Soalnya kan emang keesaan itu emang lagi digenceleng sabuk putih. Ya, baru iku kerohaniane baru dapat di sabuk putih baru. Intinya gini, orang tua belum tentu mengajari kita untuk berbakti kepada pelatih. Tapi kalau pelatih jelas mengajari untuk berbakti pada orang tua. Pasti itu Mas. Di latihan manapun juga yang namanya pelatih itu pasti bilang, ojo ngampi wani ambi wong tuwek. Titenono nang latihan memet. Nah, seperti itu Mas ya. Tapi rong karuan wong tuwek iku ngongkon awakmu berbakti karo pelatih ya, belum tentu ya. Nah, ini pertanyaan lagi Mas ya. Ya, Mas Bima kan terkenal rodok nakal, ambi wong tuwek rodok wani didik. Itu pernah apa tidak pas sambung atau pas apa gitu terkena tendangan, apa terkena sesuatu dari pas latihan itu loh Mas? Pas latihan. Kan malati katanya. Iya. Ya pernah Mas. Pernah ya? Pernah, ya nggak kurang-kurang. Jadi malah jalankan sambung sama dulur PSHT sendiri. Saya itu seminggu sekali itu pasti sparingan sama ayah saya sendiri. Malah sparingan sendiri. Iya. Ya itu. Ya emang tapi kesimpulannya tuh permainan pencak silat SH itu sama Mas ternyata. Iya sama. Yo kembangan ya kan. Ya, pasangan ya. Cuma kan dalam arti kemampuan orang itu kan berbeda-beda. Jadi kalau masalah kayak ketendang segala macam itu orang mergo omongan ke wong tua ya jelas wong SH ngrasakno ketendang jelas Mas. Aslinya diomong malati ki yo kleru. Wong SH kabeh ngrasakno ditendang aslinya. Iya, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu bapaknya Mas Bima itu warga Esa Winongo itu tahun berapa Mas? Lek tahunnya nggak tahu Mas. Lupa. Tapi intinya bapak niku sing babat alas PSHW di Desa Moneng. Keren. Tapi latihannya di Desa Karangjati. Karena PSHWTM di Desa Moneng pada tahun itu sekitar 80 dan 90-an lah. Itu belum ada Mas. Dan bapak saya ini yang ngecer tingkat 1 sama tingkat 2 langsung bapak asuh pertama ya. Mbah Warno sendiri. Gitu. Beliau berangkat ke Mekah itu terus nggak ada di sana. Meninggal di sana itu ya. Iya. Berarti jujur ya sudah tidak bisa dikatakan intinya keluarganya Mas Bima itu keluarga dari Esa Winongo. Nah, tapi ya namanya juga orang, namanya juga kita mempunyai pemikiran entah itu apapun, akhirnya Mas Bima ya bisa ikut Esa Trate. Iya. Ya rasanya seperti tadi. Nah. Ya intinya itu ternyata saya ini mencoba menyadarkan bahwa kita ini saudara satu rumpun lho. Gak sak kecer tapi sak rumpun ngono lho. Sak mbah kan ya Mas ya. Ojo sampai kita itu terjadi perselisihan. Dulu semua juga jangan sampai ada pemikiran wes duwe jalur dewe-dewe. Itu salah lho. Memang lambang kita berbeda. Tapi lek mbah-mbah ya dewe kok sanate diturut itu ngerucutnya ke yang suro semua. Kalau dulur-dulur lebih penasaran lagi, monggo ketemu sama saya atau dulur-dulur yang lebih paham dengan sejarah Esa, pasti ngerucutnya ke yang suro semua. Kok njaluk pesen-pesennya Mas? Intinya pesan-pesan tentang perdamaian antar pencak silat yang ada di Indonesia. Intinya bukan
Pesan saya buat dulu-dulu semua, ini bukan buat PSHT atau PSHW saja ya, walaupun saya condong ke situ, buat seluruh warga organisasi atau perguruan pencaksilat, monggo kita saling merangkul. Karena saya yang sudah mengalami, saya kalau dibilang fanatik ke PSHT ya nggak kurang-kurang lur. Ya. Saya tuh pengorbanan buat PSHT selama zaman sekolah, zaman siswa itu nggak kurang-kurang. Tapi setelah saya pergi merantau, itu kefanatikan itu hanya akan membunuh kita. Jadi monggo kita saling merangkul, karena sejatinya kita semua ini adalah yang ikut andil dalam menghidupkan budaya bangsa kita sendiri. Nah, seperti itu Mas ya pesan-pesan ini. Segitu lur ya, vlognya dari Mas Pejo 1902, juga dari Mas Bima ANF. Salam pas duluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.